Film dimulai di mana dunia sedang dilanda wabah yang menyebar melalui udara. Semua orang kehilangan ingatan mereka serta pikiran karena terinfeksi. Kemudian ada sebuah keluarga yang berhasil bertahan hidup di sebuah rumah kaca dan aman dari dunia luar. Di mana di sana ada tanaman yang mereka butuhkan untuk bernafas. Lalu kita akan diperkenalkan dengan seorang gadis yang bernama Daisy yang membantu saudaranya mengeluarkan organ dari mayat yang terinfeksi. Mereka menggunakan itu sebagai pupuk. Kemudian di dalam rumah ada seorang pria yang bernama Gabe yang merupakan pria satu-satunya di keluarga itu, di mana dia pernah menghirup udara yang tercemari wabah yang membuatnya menjadi aneh. Malam harinya Daisy memperlihatkan kepada ibunya tentang bagaimana mereka memukul dan menembak. Setelah itu sang ibu mengumpulkan semua anaknya untuk melakukan ritual suci di mana dia menggunakan organ hasil tembakan anak-anaknya. Lalu mereka berdoa sambil mengikat rambut dengan benang untuk merawat tanaman yang berharga bagi mereka. Kemudian saudara Daisy bernama Evie mengambil sebuah kotak tersembunyi di mana dia menyimpan foto gadis dari pria yang dia tembak. Saat dia berangkat untuk jaga malam, dia melihat seorang pria keluar dari semak-semak. Pria itu melepas masker gasnya dan setelah itu dia pingsan. Kemudian saat saudaranya yang bernama B membawa orang asing itu ke rumah, ibunya langsung mengingatkan pada anaknya aturan penting yang ada di rumah itu, di mana mereka nggak boleh membiarkan orang asing masuk. Tapi mereka membujuk ibunya agar memperbolehkan merawat pria itu. Dan setelah mereka mendapatkan izin, akhirnya mereka menjahit luka di kakinya. Keesokan harinya para gadis pun memeriksa pria tersebut. Kemudian Evie menyuruh Daisy pergi keluar untuk berpatroli, sedangkan dirinya akan mengambil air. Dan gak lama kemudian pria itu terbangun yang membuat mereka merasa ketakutan. Lalu pria itu bertanya apakah dia boleh pergi. Tetapi ibu mereka yang baru pulang dari patroli pun mengatakan kalau di luar sedang sangat bahaya. Kemudian dia menyuruh pria itu untuk tinggal di sana. Walalala. Hari berikutnya Daisy menunjukkan gambar dan bertanya pada pria asing itu apakah dia melihat hewan yang ada seperti di gambar. Kemudian si ibu mengingatkan Daisy bahwa semua hewan sudah punah. Lalu saat membersihkan rumah, orang itu melirik keluar di mana Evie sedang menggantung cucian dan Daisy sedang bermain dengan tembakan. Dan setelah itu B mendekati pria asing tersebut dengan membawa nampan beri yang mereka tanam sendiri. Keesokan harinya saat keluarga itu sedang membalut luka si pria, ibu pun mengatakan kalau lukanya akan segera sembuh. Dan setelah banyak ngobrol, akhirnya pria itu mengetahui kalau mereka semua sedang menunggu saudara mereka yang bernama Luke. Karena mereka yakin Luke selamat tetapi belum juga kembali. Dan mereka masih percaya bahwa suatu hari nanti dia akan pulang. Saat semuanya sedang bekerja, Gabe mendekati pria itu. Dia menunjukkan kepadanya boneka kuda yang diukir dari kayu untuk Daisy, di mana boneka itu harus dirakit. Tetapi saat Gabe melakukannya, dia gagal yang membuatnya ketakutan dan mulai menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Gadis-gadis yang sedang di luar berusaha untuk menenangkannya, tetapi Gabe malah memukul B dan dengan cepat pria itu menolongnya. Di malam hari sebelum tidur, B memeriksa bekas pukulan Gabe. Dan gak lama kemudian pria asing itu datang mengejeknya yang membuat B memanggilnya Luke. Lalu pria itu mengatakan kalau dia tidak bisa menjadi saudaranya karena dia menyukai B. Tapi B tetap menganggap pria itu sebagai Luke dan dia mengatakan kalau sesama saudara gak boleh memiliki perasaan itu. Dan beberapa hari kemudian B dan pria asing itu melakukan patroli. Tetapi si pria itu malah memeluk B dari belakang. Wah. Saat memasuki rumah kaca, Evie memergoki B dan pria itu sedang adu mekanik yang membuatnya ingat bahwa pada suatu waktu Evie juga memergoki kakaknya beradu mekanik dengan Luke. Kemudian saat Evie sadar kembali, dia terkejut melihat pria asing itu menangkap basah dirinya yang sedang mengintip. Kemudian Evie mengatakan kalau B itu sangat merindukan Luke. Setelah Evie pergi, pria itu melihat kotak dan bunga layu di kasur Evie, di mana di dalamnya terdapat kantong baterai dan liontin dengan nama Luke di atasnya. Sementara Daisy mengetahui kalau liontin itu dibuat oleh ibu mereka tepat setelah mereka lahir.
Kemudian saat akan melakukan ritual doa yang suci untuk Luke, mereka mengajak pria asing itu untuk bergabung dan menyuruhnya untuk meletakkan liontin milik Luke di atas meja. Lalu pria itu mengatakan kalau dirinya selalu menyimpan leon itu. Tapi karena dia terpapar racun, dia menjadi lupa apa arti liontin tersebut. Kemudian Evie mengatakan kalau pria itu mencoba memanipulasi pikiran mereka. Tapi dengan cepat pria itu langsung mengatakan kalau Evie berbohong. Ibu mereka pun menyuruh semua orang untuk diam dan mengatakan kalau Evie berusaha untuk melindungi para saudaranya. Tetapi Bee malah mengatakan kalau memang dia berniat ingin melindungi, pasti tidak akan terjadi apa-apa kepada Gabe. Evie yang tersinggung dengan itu pun langsung pergi menuju kamarnya. Setelah makan malam, Evie datang ke kamar ibunya dan bertanya apakah mereka tidak sadar kalau pria itu adalah Luke. Tapi ibunya mengatakan bahwa Luke sudah pergi. Kemudian di tempat lain, saat Bee beradu mekanik dengan Gabe, Daisy bertanya pada ibunya suara apakah itu. Kemudian ibunya mengatakan kalau itu adalah hal yang biasa. Beberapa hari kemudian saat ibu melepas jahitan Luke, Evie yang sedang mencuci pun menyadari kalau Bee tidak menstruasi dalam waktu yang lama. Beberapa saat kemudian Bee menemukan ibunya di kamar dan dengan senang mengaku kalau dirinya sedang hamidun. Ibunya pun meminta Bee untuk berhati-hati agar tidak menyakiti bayinya. Tetapi ibunya mengingatkannya bahwa pasokan oksigen di rumah mereka sangatlah terbatas dan dapat menyebabkan masalah. Bee yang mendengar itu tidak mau merelakan bayinya. Lalu ibunya pun meminta Bee untuk memilih siapa yang akan meninggalkan rumah itu. Setelah mengumumkan kehamilannya kepada semua saudaranya, Bee mengatakan bahwa ibunya menuntut agar pria asing itu meninggalkan rumah mereka. Sementara Gabe menyelinap ke kamar Evie dan mencoba untuk adu mekanik dengannya. Waduh. Keesokan harinya saat mereka semua sedang memperbaiki sisi rumah, pria asing itu menggoda Gabe yang membuat Gabe mencoba memukulnya menggunakan papan yang akhirnya malah menghancurkan jendela. Dan saat para wanita menghampiri mereka, pria itu mengatakan bahwa Gabe memecahkan jendela dan diakui oleh Gabe. Tapi ibunya itu curiga karena dua pria itu sudah 2 kali membuat Gabe kehilangan kesabarannya. Setelah itu sang ibu meminta si pria asing itu untuk meninggalkan rumah mereka. Saat memasuki kamar para gadis, pria itu mengatakan bahwa dia akan pergi setelah menidurkan Gabe. Kemudian saat di luar, pria itu bertemu dengan ibu dan bertanya kenapakah ibu tidak pernah memanggilnya Luke. Lalu ibunya mengatakan kalau dirinya tidak percaya bahwa pria itu adalah putranya. Dia juga mengatakan kalau seorang ibu tidak akan pernah melupakan anaknya atau salah mengenali anaknya. Karena gak terima, pria itu pun langsung menyerang ibunya dan menyeretnya ke kamar Gabe. Kemudian melemparkan senter untuk menceodekannya dengan malaikat. Seketika Gabe bangun dan melihat ibunya sudah gak sadarkan diri. Dan saat pria itu mendekati Gabe, dia langsung menyerangnya. Para gadis itu gak percaya kalau Gabe bisa melakukan hal seperti itu. Tapi menurut Evie, akhir-akhir ini Gabe mengalami mimpi buruk yang mungkin aja bisa membuat Gabe seperti itu. Dan sementara itu Gabe yang udah diikat di tempat tidur, yang kemudian pria itu membuka jendela dan berhasil membuat Gabe tersiksa. Dan pria itu mengaku bahwa dia kebal terhadap racun. Sementara itu Evie membawa Daisy ke kamarnya. Kemudian Evie memeriksa kotak yang berisi kantong Luke yang mengingatkannya pada suatu malam ketika dia sedang berpatroli. Ada sebuah pria bertopeng keluar dari hutannya seketika Evie menembaknya. Tapi saat dia menghampirinya, dia baru menyadari telah menembak saudara laki-lakinya. Dan karena frustasi, Evie pun melepas pakaian antariksanya dan kemudian menghirup racun dan berharap akan melupakan semuanya. Bee mengaku bahwa dia tahu tentang pembunuhan Luke, tetapi tidak mengatakan apa-apa kepada Evie yang sudah kehilangan ingatannya, di mana dia sudah menunggu Luke pulang selama bertahun-tahun. Bee menyuruh Evie untuk melupakan semuanya, tetapi Evie menolak yang membuat Bee mencoba untuk menyeret adiknya itu keluar. Tapi kemudian pria itu datang dan memisahkan mereka. Kemudian Bee yang melihat kemesraan Evie dan pria itu pun memutuskan untuk keluar. Sementara itu si pria asing meminta Evie untuk memikirkan dirinya sendiri. Dan gak lama kemudian Daisy datang dan mengatakan ada sesuatu yang salah dengan Gabe.
Kemudian Bee menarik Daisy untuk mengajaknya ke pesta teh di luar tanpa memakai pakaian antariksanya. Pakaian antariksa anjir. Agar udara di luar bisa menghilangkan ingatan mereka. Sementara itu Evie menjadi sedih karena dia harus mengingat kenangan keluarganya sendirian. Kemudian pria asing itu menghampirinya dan mengatakan bahwa dia ada di sana bersamanya. Dan gak disangkanya Evie pun memanggil pria itu dengan nama Luke. Pada perayaan kematian untuk ibunya, semua orang memerankan peran masing-masing, di mana Evie dan pria asing berperan sebagai raja dan ratu. Bee adalah saudara perempuan Evie, Daisy adalah putri Bee, dan Gabe adalah saudara laki-laki mereka. Setelah semuanya berlalu, mereka pun melanjutkan hidup masing-masing dan memutuskan untuk melepaskan pakaian antariksanya dan memilih untuk melupakan semuanya. Kemudian Evie berharap bahwa anak yang akan dilahirkan saudara perempuannya itu dapat menghirup udara seperti Luke yang kebal dengan udara beracun itu. Dan di tempat lain, Gabe tersandung di mana ada tubuh yang terkubur dengan liontin berinisial B. Mereka pun akhirnya menjalankan hidup selama mereka mampu, sampai mereka menjadi tua tetapi nama mereka akan tetap sama. Dan filmnya pun tamat.